itu bahagia dan merasa tentram dan merasa nyaman. Bagaimana dengan berita yang berkaitan dengan kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi? Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahihnya. Imam Al-Bukhari wa Muslim hidup pada abad ke-4 Hijriyah, abad ke-3 Hijriyah. Kitab beliau merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dengan kesepakatan para ulama, dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yang pertama adalah Sahihul Bukhari, kemudian yang kedua adalah Sahihul Muslim. An Atha ibn Abi Rabah, dari Atha ibn Abi Rabah rahimahullah, qala, beliau berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ala urika imra'atan min ahli al-jannah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Atha ibn Abi Rabah, maukah dirimu aku beritahu, aku kabarkan tentang seorang wanita yang menjadi penghuni surga. Ini kata Abdullah bin Abbas kepada Atha ibn Abi Rabah, wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita yang menjadi penghuni surga berdasarkan rekomendasi Nabi alaihi salatu wassalam? Atha mengatakan, qultu bala, tentu wahai Abdullah bin Abbas, ceritakan dan kabarkan kepadaku wanita tersebut. Qala hadhil mar'atus sauda, ya, inilah dia, wanita yang berkulit hitam. Para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di sini terdapat pelajaran. Inilah dia, wanita yang berkulit hitam. Di sini terdapat pelajaran yang penting bagi kita. Surga tidak mengenal warna kulit. Surga tidak mengenal strata pendidikan. Surga tidak mengenal status sosial. Surga tidak mengenal keturunan. Surga tidak mengenal jabatan. Surga tidak mengenal kedudukan di dunia. Akan tetapi surga mengenal iman dan takwa. Surga hanya mengenal ketakwaan hamba kepada Allah. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik-fisik kalian, kepada tubuh-tubuh kalian, walakin yanzur ila qulubikum, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada hati-hati kalian, ya. Wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengeluhkan suatu perkara. Wanita ini mengatakan, faqalat inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha li. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sering kesurupan. Sebagian penterjemah menerjemahkannya dengan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terkena penyakit epilepsi, penyakit ayan. Bahasa Sasaknya penyakit apa ibu-ibu? Kalau bahasa tiang sendiri dia imal mokpok. Ya, saya tidak tahu bahasa ya. Mungkin di sini berbeda. Ya, sesungguhnya aku suka kesurupan, kata wanita ini. Dan jikalau aku kesurupan, maka terbuka dan tersingkaplah auratku.
fad'ullaha li, wahai Rasulullah, doakanlah aku supaya aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah, jikalau engkau mau sabar maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki, jikalau engkau ingin aku mendoakanmu kepada Allah, maka aku akan doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadamu. Wanita yang mulia ini mengambil satu pilihan dengan mengatakan, faqalat asbir, wahai Rasulullah, aku akan berusaha sabar. Aku akan berusaha sabar. Lihat para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Wanita ini sering kesurupan, dimasuki jin, atau sering terkena penyakit epilepsi, penyakit ayan. Jadi wanita ini ketika ditimpa penyakitnya atau ketika sedang kesurupan, beliau radhiyallahu taala anha terbuka dan tersingkap auratnya. Maka salah satu bentuk tipu daya iblis dan trik-trik iblis serta pengekor-pengekor iblis, mereka berusaha bagaimana wanita muslimah menampakkan auratnya. Bagaimana syaitan dan iblis serta pengekornya berusaha untuk menyingkap aurat para wanita muslimah. Maka kita katakan salah satu target iblis, target operasi mereka adalah bagaimana membuat aurat manusia itu terbuka, secara khusus wanita muslimah. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh wanita ini mengeluhkan bukan sakitnya yang dikeluhkan, akan tetapi tersingkapnya aurat. Dan di sini ada satu pelajaran akidah para muslimat. Di sini ada satu pelajaran akidah bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Mana dia? Bahwasanya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam datang kepada beliau meminta doa di masa hidupnya. Adapun ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah meninggal dunia, tidak ada satu riwayat pun yang datang bahwasanya para sahabat meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kuburannya. Ini pelajaran akidah bagi kita. Dan di sini ada pelajaran lain. Kita boleh meminta orang lain mendoakan kita. Ya. Boleh bagi seseorang mendatangi orang yang dia rasa orang tersebut lebih saleh, lebih baik daripada dia, kemudian minta untuk didoakan dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Tidak mengapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, doa seorang muslim bagi saudaranya yang muslim dalam keadaan dia tidak mengetahuinya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan hanya bisa mencerca orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berlaku dosa, doakan mereka. Ya. Karena cercaan kita, gibahan kita terhadap pelaku dosa itu tidak akan membuat dia bertaubat dari dosanya.
Tetapi yang membuat dia bertaubat adalah dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menunjuki dia jalan hidayah. Kita kembali ke tema kita. Maka di sini para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah perempuan ini adalah kisah yang agung, dimasukkan ke dalam akhlak-akhlak yang mulia, kepribadian-pribadi yang indah, wanita yang menunjukkan keimanan dan kejujuran dalam hidupnya, wanita yang menampakkan sifat malu dan kesucian dan kebersihan hatinya. Kita melihat bagaimana dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya auratku senantiasa terbuka dan tersingkap ketika aku terkena kesurupan. Dan tentu ini bukan ujian yang ringan bagi seorang wanita muslimah. Ya. Ini yang selalu mengganggunya. Ini yang selalu membuat dia merasa tidak nyaman. Aurat yang terbuka bukan penyakit tersebut. Terbukanya aurat wanita yang mulia ini tanpa ada keinginan, tanpa ada pilihan, ikhwatal iman. Dan dalam kondisi seperti ini, wanita ini diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap saja terbukanya aurat ini membuat wanita yang mulia ini selalu merasa risih, merasa tidak enak, padahal dia seorang wanita yang sakit. Disinilah menunjukkan bagaimana perhatian seorang wanita muslimah terhadap auratnya. Seharusnya seorang wanita itu merasa risih tatkala auratnya dilihat oleh orang lain. Ini dalam kondisi dia tidak sadar, dalam kondisi dia diberikan uzur. Tapi meskipun demikian, wanita ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku sabar, akan tetapi ketika aku pingsan, aku kesurupan, auratku senantiasa tersingkap dan terbuka. Fad'ullaha li an la atakasyafa fad'alaha. Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah supaya ketika aku kesurupan atau penyakit ayanku kumat, jangan sampai auratku terbuka dan tersingkap. Lihat, wanita ini tidak mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin kesembuhan penyakitku. Enggak. Wahai Rasulullah, aku menginginkan auratku tertutup tatkala aku terkena penyakit kesurupan atau ayan tersebut. Jadi bukan penyakitnya yang memberatkan wanita ini, tetapi terbukanya aurat ini yang memberatkan dia. Ini yang tidak mengenakkan hatinya. Kalau seandainya begini keadaannya, wanita-wanita muslimah di zaman ini alangkah indahnya. Alangkah sedikitnya fitnah-fitnah yang tersebar. Alangkah sedikitnya kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat kaum muslimin. Ya. Ikhwatal iman, para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini ya, senantiasa memilih surga dengan bersabar di atas ujian Allah. Dia diuji dengan penyakit yang tidak ringan. Dia diuji dengan penyakit yang berat. Tapi dia memilih untuk bersabar di atas ujian yang berat tersebut untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan jaminan bahwasanya dia pasti akan menjadi penghuni surga. Itu tidak lain karena wanita ini bersabar. Kemudian wanita ini memperindah akhlaknya, mempercantik perangainya, menyinari dirinya dengan akhlak iman dan akhlak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha untuk menutupi auratnya. Kita bandingkan dengan wanita-wanita yang terbuka auratnya, dengan mereka yang memperlihatkan kecantikannya, dengan mereka yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya di hadapan kaum laki-laki untuk menggodanya. Tanpa ada merasa berat, tanpa ada merasa salah, tidak ada rasa malu, dan tidak ada rasa iman di dalam hati mereka. Wanita-wanita masa kini begitu sering mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang hijab, tentang menutup aurat. Mereka sering mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ancaman bagi wanita-wanita yang menampakkan kemolekan tubuhnya, kecantikannya, dan danannya. Tapi dia tidak peduli dan tidak pernah merasa berat melanggar apa yang Allah ancam dan apa yang diancam oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Maka di sini menunjukkan kepada kita, subhanallah, wanita yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, seorang wanita yang hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam, memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk terbukanya aurat. Dalam keadaan sakit, dia kesurupan, dia tidak sadarkan diri, tetapi wanita ini tetap bersikukuh, bersikeras, wahai Rasulullah, aku tidak ingin auratku terlihat meskipun aku dalam keadaan tidak sadar. Ya, sekarang wanita zaman sekarang ini dalam keadaan sadar dia mempertontonkan auratnya. Sedangkan kita hidup di zaman yang sangat jauh dari zaman Rasul SAW, kita tidak merasa khawatir. Sedangkan mereka yang hidup di zaman Nabi SAW, mereka sangat merasa khawatir. Perkara menampakkan aurat ini, para akhwat dan para wanita muslimah yang dimuliakan oleh Allah, serta para pemirsa yang dicintai oleh Allah, ini bukan perkara yang ringan. Ya. Bukan perkara yang ringan. Dan sekarang wanita-wanita ini wanita yang sehat, ya, wanita yang tidak memiliki uzur, wanita yang cantik, wanita yang molek. Mereka tidak punya uzur untuk menampakkan aurat mereka, terlebih tanpa ada rasa malu, terlebih tanpa ada rasa berat, terlebih tidak memperdulikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lihat ikhwatal iman, betapa berat kita mempertahankan keimanan di masa ini, betapa berat kita mempertahankan ketaatan kita kepada Allah di masa ini. Makanya ketika dakwah sunnah ini muncul, mengajak wanita-wanita berhijab, menutup aurat mereka, akan ada celetukan-celetukan dengan mengatakan, Wahabino selapu dina kanggoang, katanya. Semua orang-orang Wahabi, orang Sunni ini semua nggak diperbolehkan. Milihnya tuh berkelumbur doang jadi dengan Nina, katanya. La ilaha illallah. Subhanallah. Maka lihat ikhwatal iman, para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sungguhnya kata Syekh di sini, terbukanya aurat wanita penghuni surga disebabkan dengan kesurupan yang merupakan uzur di dalam agama. Ya. Ma'a annaha ma'dhuratun fi hadhihi al-hal limaradiha falaysat mukhtaratan lidzalik wala qabilatan lahu wala radiyatan bihi. Ya. Meskipun dia diberikan uzur pada kondisi sakitnya, bukan karena pilihannya, bukan karena dia menginginkannya, bukan karena kerelaannya. Wa ma'a dzalika shiddatu haya'iha wa quwwatu imaniha wa naqa'a qalbiha wa hasanu zakaiha ja'alaha taqlaqu ashaddal qalaq min hadzal inkishaf. Akan tetapi karena rasa malu yang luar biasa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang wanita muslimah memiliki sifat pemalu. Jangan samakan sifat malu bahasa Sasak dengan sifat malu dalam agama, beda. Kata para ulama, sifat malu dalam agama itu akhlak yang mendorong kita melakukan ketaatan, kebaikan, dan yang mencegah kita dari keburukan. Itu yang dikatakan sifat pemalu dalam agama. Ya, itu sifat malu. Ini malu yang sebenarnya. Ini malu yang sesungguhnya. Sifat yang selalu mendorong kita untuk taat, untuk berlaku baik. Dan sifat dan akhlak yang selalu menjadi rem bagi kita, supaya kita tidak terjatuh ke dalam keburukan, maksiat dan dosa. Ya. Kalau malu seperti bahasa kita, dia tersemalkah? Umum segalanya. Iya. Kalau ada yang menawari kita makan, padahal dia lapar, wah kita mangan, wah aku mangan, padahal dia wah mangan, lagu dia ada semal urung yang ngono, dia teman mangan. Ini tidak boleh. Ini sifat malu yang mendorong dia berdosa, bahkan dia berdusta. Dia belum makan dikatakan dirinya sudah makan. Sudah kenyang saya, katanya. Dia bertamu ke rumah orang. Dia datang ke rumah orang. Kemudian tuan rumah basa-basi pula. Silahkan makan. Apa yang mau dimakan? Tidak perlu repot-repot, katanya. Ya, sudah kenyang saya. Padahal belum sarapan dari tadi pagi. Ini nggak boleh, ini berdusta, ini malu yang salah ini. Ya. Tapi jangan juga sesemelan bahasa kita ya. Iya. Baik. Wanita itu seperti ini tidak lain karena iman yang kokoh dan kuat, hati yang bersih, hati yang suci, perangai yang indah. Itu yang menjadikan dia selalu khawatir dan merasa berat manakala auratnya terbuka. Maka para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Syekh hafizahullah taala, sekarang wanita-wanita yang membuka aurat, yang memperlihatkan keindahan tubuhnya, ya, memperlihatkan kecantikan wajahnya dengan berdandan, maka ini adalah sebab kesurupan. Nah, ini sebab kesurupan. Yang lain yang menimpa mereka dan mereka tidak diberikan uzur atasnya.
Jadi sekarang ini banyak wanita muslimat yang kesurupan, tapi kesurupannya dengan kesurupan yang berbeda. Kesurupan syahwat, ya. Kemudian kesurupan akibat hilangnya iman, kesurupan akibat sedikitnya agama. Seorang manusia secara tidak sadar dia kesurupan akibat mengekor syahwat dan hawa nafsunya. Dia kesurupan akibat mengikuti hasrat-hasrat dirinya, mengikuti kelezatan-kelezatan dunia. Ketika kesurupan syahwat ini menguasai seorang manusia, maka dia akan memiliki sifat acuh, tidak peduli, tidak merasa berat apakah perbuatannya tersebut melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan perbuatannya tersebut mendatangkan murka Allah Tabaraka wa taala kepada dirinya. Wa qad 'azama hadha an-naw' min as-sar'i fi az-zaman بسبب كثرة الفتن وتنوع دواء الشهوات وبروز أصناف المغريات في حياة الناس. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, dan sungguh telah besar jenis kesurupan di masa ini disebabkan banyaknya fitnah dan bermacam-macam sarana-sarana yang menghantarkan kepada syahwat yang haram. Dan begitu banyak perkara-perkara yang melalaikan dalam kehidupan manusia. Wa mastajadda fihi min wasail hadithatin katsirun minha tuajjijul fitan wa tuthiru fin nufusi wasyahawat. Dan apa saja sarana-sarana yang baru yang begitu banyak menumbuhkan dan mengembangbiakkan fitnah dan memberikan pengaruh kepada syahwat-syahwat yang diharamkan. Subhanallah, pintu kebaikan pada dunia maya ini terbuka lebar, pintu keburukan juga sangat terbuka lebar. Tapi yang dominan isi media sosial, Facebook, Twitter, kemudian Instagram, dan sosial media sosial yang lainnya ini, subhanallah, jarang beranda atau jarang halaman Facebook atau beranda-beranda yang lain, melainkan di situ ada gambar-gambar yang tidak kita inginkan. Secara khusus di Instagram ini para ummahat, ya. Bagi kaum laki-laki seperti saya pribadi itu berat Instagramnya, apalagi di bagian pencaharian di situ. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka pantas Syekh mengatakan di zaman ini begitu banyak sarana-sarana yang mengembangbiakkan fitnah dan ujian. Ini di masa kita, di zaman kita. Tetapi ini sudah dibicarakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di abad ke-8 atau ke-9 Hijriyah. Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau berbicara tentang jenis kesurupan. Ya. Beliau berbicara tentang jenis kesurupan ini. Tentang keadaan manusia yang kesurupan dengan kehidupan dunia, mengikuti syahwatnya.
yang merusak akhlak, yang merusak perilaku. Itu di zaman beliau. Bagaimana kalau beliau hidup kemudian melihat apa yang terjadi di zaman kita ini? Lihat kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa aktsaru tasallutil arwahil khabithati ala ahlihi takunu min jihati qillati dinihim wa kharabi qulubihim wa alsinatihim min haqa'iqiz dzikri wat ta'awidh wat tahassunatin nabawiyyah wal imaniyah. Beliau mengatakan, kebanyakan terperosoknya jiwa-jiwa yang buruk ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena sedikitnya agama, rusaknya akhlak, rusaknya hati dan lisan mereka dari berzikir. Mereka kosong dari meminta perlindungan kepada Allah. Mereka lupa membentengi diri mereka dengan benteng yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kosong dari keimanan. Ya. Fatalqar ruhul khabithatu ar-rajul a'zal la silaha ma'ahu wa rubbama kana uryanan fayu'athiru fihi hadha. Ya. Kemudian beliau mengatakan, akibat tidak pernah berzikir, akibat tidak pernah minta perlindungan kepada Allah, tidak membuat benteng yang kokoh bagi dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk, dari bisikan-bisikan syaitan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengikuti trik-trik syaitan untuk memperlihatkan aurat. Maka ruh-ruh jahat tersebut akan datang kepada seseorang dan dia seperti seseorang yang tidak memiliki senjata, yang menyerah sama sekali di hadapan musuhnya. Dan itu wakilnya para ummahat. Banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang dakwah ini, tentang syariat hijab ini. Mereka hanya bisa mencela, mereka hanya bisa menuduh, mereka hanya bisa melontarkan celaan-celaan. Itu tidak lain karena mereka tidak mengetahui hakikat yang sesungguhnya dari agama yang mereka peluk, dari agama yang mereka nisbatkan diri kepadanya. Mereka mengaku diri muslimah tapi tidak tahu tentang hakikat bagaimana pakaian muslimah yang sesungguhnya. Tidak lain mereka kesurupan. Nah, bagaimana kata Ibnu Qayyim, mereka kesurupan syahwat-syahwat mereka yang buruk. Akibat kurangnya agama, tidak meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia seperti manusia tanpa senjata di hadapan musuhnya, hanya menyerah begitu saja terhadap bisikan-bisikan syaitan tersebut. Kepada akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu nama wanita ini para muslimat? Ada yang tahu nama wanita ini? Namanya Su'airah Al-Asadiyah. Wanita ini datang dari negeri Ethiopia, dari Ardul Habasyah. Ya. Ketika kita melihat kisah ini dan mendengarkan kisah yang sangat ringkas ini, dialog seorang wanita dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini pelajaran bagi kita, hati ini harus rindu kepada surga Allah. Ya. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Cita-cita menjadi penghuni surga harus diwujudkan dengan kesungguhan meniti jalan Islam. Harus siap sabar dalam rintangan dan ujian dalam meniti jalan surga tersebut. Dan di sini alhamdulillah seluruh wanita berhijab, alhamdulillah. Ini nikmat Allah kepada antunna para muslimat.
Antum tidak bisa bercadar ini bukan karena sering ngaji, enggak, tetapi hidayah dari Allah. Banyak orang yang sering mungkin mendengar dakwah ini, tapi hatinya belum tersentuh hidayah, dia tidak mampu berhijab. Ya. Dan kita masih berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini berjalan seperti kura-kura, ibu-ibu. Sedangkan perjalanan kita menuju surga Allah itu sangat jauh. Butuh perjuangan, butuh kesabaran. Iya. Dan seorang wanita muslimah harus iri kepada wanita ini. Iri dalam kebaikan yang dia raih. Kita harus iri kepada wanita ini yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW menjadi penghuni surga Allah. Ya. Jangan kita mengatakan, aku ingin masuk surga, aku rindu surga, aku berharap menjadi penghuni surga. Akan tetapi hakikatnya, akhlak kita, perangai kita, ibadah kita tidak mencerminkan ingin menjadi penghuni surga. Dan kita melihat, apakah karena kecantikannya, apakah karena parasnya yang indah dan elok wanita ini menjadi penghuni surga? Tidak, para wanita. Abdullah bin Abbas mengatakan, dia ini wanita yang berkulit hitam. Iya. Kalau kita tanyakan sama laki-laki normal Indonesia, ingat ibu-ibu, ini bukan rasis ya. Rata-rata laki-laki itu nyari calon yang bagaimana? Kulitnya putih, cantik. Itu yang dicari. Iya. Kalau ditawarin dari yang kulit hitam, oh saya belum mampu katanya. Nggak mau saya. Maka di sini pelajaran bagi para wanita muslimah. Kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan iman. Kecantikan akhlak yang terpancar dari hati seorang wanita, yang mengantarkan dia pada kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kecantikan iman, kecantikan ketakwaan, itu yang akan menjadikan dia sejajar dengan bidadari-bidadari surga pada hari kiamat kala. Adapun kecantikan dunia, paras yang indah yang di dunia yang dia miliki, tapi dia gunakan untuk dosa dan maksiat, akan menjadikan dirinya tersungkur dengan wajahnya ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat kala. Dan kita melihat wanita zaman ini sibuk memakai kosmetik yang mahal, yang bermerek, demi memulitkan kulitnya, demi meraih kecantikan yang maksimal, tapi lupa dengan kecantikan yang sesungguhnya. Lupa dengan kecantikan yang seharusnya dia benahi dan perbaiki, yaitu kecantikan hatinya. Bukan berarti nggak boleh pakai kosmetik mahal, ibu-ibu. Boleh. Itu disenangi sama suami ibu-ibu. Alhamdulillah. Suruh belikan sama suami. Biar tambah cantik. Biar tambah langgeng. Tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, wanita sibuk mengoreksi, memperbaiki, membenahi kecantikan fisiknya saja, tanpa memperbaiki kecantikan yang harus dia perbaiki, kecantikan hatinya dan akhlaknya. Dan di sini juga ada pelajaran para akhwat dan para wanita muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Pentingnya sabar terhadap takdir Allah. Wanita ini sabar. Lihat, para akhwat, wanita ini sabar tatkala diuji oleh
Allah dengan penyakit kesurupan atau penyakit ayan ini. Ya. Dan ini bukan penyakit yang ringan sebagaimana yang kita katakan. Dan wanita ini sangat malu manakala auratnya tersingkap. Tapi wanita zaman sekarang malu kalau pakai hijab. Nah, kebalik ibu-ibu. Kalau sekarang merasa cantik, seneng, dandanannya wow di luar. Iya. Tapi malu berhijab. Ukhti, kenapa belum berhijab? Hati saya belum siap. Itu katanya sebagian wanita muslimah. Hati saya belum siap. Lah nunggu malaikat maut datang baru hatinya siap. Nunggu jasadnya dikafani pakai kain kapan baru siap. Para akhwat dan para wanita muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka terkadang kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Tapi harus kita ingat, ujian Allah itu tidak mungkin melebihi beban yang kita sanggup untuk menahannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani suatu jiwa yang melebihi kemampuannya. Kalau ada ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus paham dan tahu, Allah tahu kita ini mampu untuk bersabar melawan ujian itu. Kita mampu untuk memikul beban ujian tersebut. Makanya Allah turunkan ujian ini kepada wanita ini, dia mampu. Apapun jenis ujian yang kita dapatkan yang menghantui diri dan hidup kita, tapi dengan mengimani takdir dengan cara yang benar, maka itu akan membuahkan manisnya iman di dalam hati kita. Anda berlari secepat mungkin, Anda bersembunyi dimanapun Anda berada. Jikalau itu sudah takdir Anda, tidak akan mungkin meleset dari diri Anda. Wa annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, kata Nabi alaihi wasallam. Apa yang menjadi takdirmu mustahil meleset dari dirimu, dan apa yang bukan menjadi takdirmu tidak akan pernah menimpa dirimu. Pegang selalu sabda Rasul yang mulia ini bagi diri kita. Apa yang kita rasakan, kesempitan hidup, ujian dalam berdakwah, ujian dalam memegang kebenaran, ujian dalam ketaatan, itu semuanya sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggal lisan kita dan hati kita reda, ridha, sehingga itu terasa indah dan terasa manis. Baik, para akhwat dan para wanita muslimah yang dimuliakan oleh Allah, karena ini sudah 5:30, silahkan saya berikan waktu 10 atau 5 menit untuk bertanya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Sini ada pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum, ana ingin bertanya atau menanyakan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang tua atau keluarga yang memang masih menjalankan adat, dan juga bagaimana menasihati terutama kepada orang tua, apalagi anak perempuan dan lebih sering diremehkan. Yang pertama, nasihat saya sabar. Ini yang pertama. Ketika orang tua kita belum paham agama Allah ini yang sesungguhnya, akibat minimnya ilmu, akibat ketidakketahuannya, maka kita sebagai seorang anak
senantiasa berusaha menasehati semampu kita dan sebatas ilmu yang kita miliki dengan cara yang baik. Ya. Dan ingat, menasehati orang tua harus kita pintar-pintar mencari metode dan cara. Berbeda orang tua menasehati anaknya semaunya dia. Ya. Ya seperti itu. Dia ngomel, dia teriak, nggak ada masalah karena kita anaknya. Dia berjasa kepada kita. Tapi kalau kita sebagai anak ngomel-ngomel, teriak-teriak sama orang tua, durhaka kita. Ya. Maka di sini sang anak harus pintar mencari cara yang benar dalam menasihati orang tuanya. Dia harus pintar memilah dan memilih kata. Dia harus pintar mencari momen yang tepat untuk menyampaikan nasihat tersebut. Terkadang nasihatnya bagus, tapi caranya yang nggak bagus. Terkadang caranya bagus, tapi waktunya juga nggak bagus. Akhirnya apa? Mental nasihatnya, nggak bakal diterima. Tapi sebelumnya jangan lupa doakan kepada Allah hidayah bagi orang tua kita. Sebagaimana Abu Hurairah datang kepada Rasul SAW meminta supaya ibunya diberikan hidayah untuk mengenal agama Allah ini. Ya. Jangan pernah lupakan ibu kita, orang tua kita dalam doa kita. Ya. Kita ingin mereka dapat hidayah, kita ingin mereka menjadi orang yang baik. Tapi kita hanya bisa ngomel, hanya bisa merasa sakit hati, itu nggak cukup. Maka cara yang terbaik adalah mendoakan dan menasehatinya. Ya. Dan memang masyarakat kita sangat mengkultuskan adat. Ya. Sebagian tempat adat itu nomor satu. Dan inilah penyakit gulu kepada adat yang diharamkan oleh Islam. Berlebihan. Dan salah satu penyebab pembawa kekufuran itu adalah gulu berlebihan. Dalam agama, adat itu tidak semuanya ditolak. Ya, ibu-ibu, adat itu tidak semuanya ditolak. Yang ditolak itu yang bertentangan dengan syariat. Yang tidak sesuai, yang tidak sejalan dengan syariat itu yang ditolak. Tapi yang sesuai dengan syariat, maka tidak ada masalah sama sekali. Seperti adat kita begawe, ibu-ibu. Iya. Kita begawe, ada orang menikah bawa beras, bawa kue, bawa gula, itu nggak ada masalah. Itu mimbab al-ihsan, berbuat baik kepada orang lain, membantu dia, nggak ada masalah. Tapi begawe mati, nah ini yang jadi masalah. Nah ini jadi masalah. Butuh kepada dalil. Karena apa? Mereka menganggap itu ibadah. Dengan berdalil adat turun-temurun dikerjakan. Dan banyak yang lainnya. Maka sebagai anak, jangan lupa sabar. Biarkan orang tua meremehkan sebagai wanita, ya, memang sebagian tempat anak wanitanya diremehkan. Padahal satu anak wanita, dua anak wanita itu tiket surga bagi orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, barang siapa yang merawat anak wanitanya, dua anak wanitanya, sampai dia dewasa, aku dan dia di surga seperti ini, kata Nabi. Ya. Jari tengahnya disandingkan dengan jari telunjuknya, dekat dengan Nabi di surga. Jadi salah orang tua meremehkan anak wanitanya. Kenapa? Karena tiket surganya ada pada anak wanitanya. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya bagaimana hukumnya seorang wanita yang salaman dengan tamu laki-laki yang datang ke rumahnya karena ada keperluan, sementara wanita itu salaman dilapisi oleh kain.
Ini juga adat kita yang salah. Ini juga adat yang salah. Nggak ada gunanya lapis pakai tangan itu. Lapis pakai kain itu nggak ada. Itu hanya sekedar nyaruang arana. Ya, tahu ada nyaruang ibu-ibu? Ya nyaruang supaya lebih ringan, ya. Nggak ada. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat. Nabi alaihi salatu, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadukum bimikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa yada imra'atin la tahillu lahu. Kepala seorang di antara kalian ditusuk dengan besi lebih baik daripada dia menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Haram. Timak nangadu lapis uma. Nggak boleh. Iya. Saya jujur aja ibu-ibu, kadang ya ketika ziarah sama istri itu ke keluarga, saya nggak tahu di mana hubungan keluarga. Saya ragu mengginikan tangan ini. Bahaya, soalnya bukan dosa kecil ini ibu-ibu, dosa besar ini. Iya. Bukan dosa yang ringan. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Tinggal 2 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang tenaga medis. Allahu Akbar. Hadir enggak ini? Saya bekerja di rumah sakit yang mengharuskan pegawainya untuk menggunakan celana. Allah. Saya merasa tidak nyaman dengan itu. Saya sudah ikhtiar dengan meminta keringanan kepada direktur rumah sakit, tetapi tidak diperbolehkan. Hanya saja jilbab boleh dipanjangkan. Sedangkan jika resign orang tua belum memberi izin dan terikat kontrak dengan rumah sakit, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon nasihatnya. Inilah beratnya bekerja di sebuah kantor instansi yang mana kita disuruh untuk lebih taat kepada aturan dunia daripada aturan agama. Ini berat ibu-ibu, terlebih berkaitan dengan yang namanya al-mal, harta. Ini berat. Wanita memakai celana di luar rumah tidak boleh. Entah itu celana yang khusus bagi wanita, tetap tidak boleh. Apalagi keluar rumah sepedaan pakai training, tidak boleh. Bahkan memakai celana laki-laki yang khusus bagi laki-laki, nggak boleh ibu-ibu wanita itu. Karena Nabi SAW mengatakan, lana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wan nisa al-mutasyabbihina bir rijal. Rasul SAW melaknat wanita, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW melarang wanita memakai pakaian laki-laki dan laki-laki memakai pakaian wanita. Tapi ada celana, bahasa kita kulot, yang khusus bagi wanita, hukumnya boleh di dalam rumah. Tapi di luar rumah harus memakai hijab yang sesuai standar syariat. Nah, kalau jilbab, perhatikan ibu-ibu, kalau jilbabnya sampai ke kakinya, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, nah ini masalah. Maka solusinya bertakwa kepada Allah. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan dia jalan keluar dari jalan yang dia tidak sangka-sangka.
Saya sudah bercerita kepada ibu-ibu kisah salah seorang mahasiswa Madinah dari negeri Rusia, ibu-ibu. Jadi teman saya sekamar ini ada orang Rusia, teman saya sekamar juga. Jikalau dia di kampus, jenggotnya lebat, masya Allah, panjang jenggotnya. Kalau mulai pulang, ini bersih, nggak ada jenggotnya. Saya tanya, kenapa kamu nggak jenggot? Ketika mau pulang atau ketika balik dari negerimu, kita diharamkan sama negara kita jenggot. Kalau berjenggot dipenjara atau kita dibunuh. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Apa jawaban beliau? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, simple jawabannya ibu, bertakwa kepada Allah. Istikharah kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan jalan keluar. Kalau saya pribadi ibu yang punya pertanyaan ini, saya katakan bismillahi tawakkal 'alallah. Ya. Serahkan urusan ini sama Allah. Kalau memang ini perkara yang bertentangan dengan syariat, tinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan berikan dia ganti yang lebih baik. Ganti di sini umum, entah itu pahala, entah itu kehidupan yang lebih baik, atau diganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Nah, wallahu ta'ala ala wa ala. Izin bertanya, tidak usah izin, udah bertanya ini. Bagaimana sikap kita kepada teman kita yang sedang berbalik arah ke masa lalunya, dikarenakan karena lingkungan dan pengaruh teman-temannya. Kemarin sempat hijab syar'i, akan tetapi sekarang qadarullah ana mendapat cerita kalau sekarang dia melepas hijab syar'inya. Inilah dia para ummahat, hidayah itu milik Allah. Ujian menggenggam ketaatan itu berat. Maka ibu-ibu yang sudah lama ngaji, jangan ujub, jangan merasa pede. Ya, terus minta tolong kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Tetapkan, semoga Allah menetapkan hati-hati kita di atas ketaatannya, di atas agamanya. Jangan heran apabila teman kita cepat berbalik arah, terutama lingkungan ibu-ibu dan teman-teman ini sangat berpengaruh. Maka kita yang sudah berhijab, cari teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa menasihati kita, teman-teman yang bisa menegur kita, teman-teman yang akan menjadi pemberi syafaat kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya. Teman ini sangat besar pengaruhnya dalam hidup ini. Maka nasihat saya, kalau ada teman kita seperti ini, jangan dibiarkan, aduh arurang bekah. Jangan, kembali dekati dia, nasihati dia, ajak dia kembali, rangkul dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa doakan dia supaya Allah memberikan kembali hidayah kepada dirinya. Dan pertanyaan ini sebagai pelajaran bagi kita semua para muslimat. Tidak ada yang menjamin kita untuk terus berada di atas ketaatan kecuali Allah. Maka kalau kita tahu hidayah itu milik Allah, senantiasa meminta dan menuntutnya dari Allah tabaraka wa taala. Kita kira demikian kajian kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.